Para siswa SMA sekalian, selamat berjumpa kembali dalam program televisi pendidikan sekolah. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai kependudukan. Siapa sajakah yang disebut penduduk itu? Saya dan kalian juga termasuk. Untuk jelasnya, marilah kita bahas apa definisi penduduk itu. Penduduk adalah individu, perorangan, atau kelompok yang bertempat tinggal di suatu daerah atau wilayah pada waktu tertentu. Penduduk suatu negara senantiasa mengalami dinamika, yaitu perubahan jumlah dari satu waktu ke waktu berikutnya. Dinamika kependudukan ini terjadi karena adanya kelahiran, kematian, serta migrasi atau perpindahan. Bila jumlah kelahiran atau natalitas lebih besar dari jumlah kematian atau mortalitas, maka jumlah penduduk akan meningkat. Bila jumlah kematian atau mortalitas lebih besar dari jumlah kelahiran atau natalitas, maka jumlah penduduk akan menurun. Jumlah orang yang datang atau imigrasi akan menambah jumlah penduduk pada saat tertentu. Sedangkan jumlah orang yang pergi atau emigrasi akan mengurangi jumlah penduduk pada saat tertentu. Pada tahun 1988 diperingati lahirnya bayi ke-5 miliar di dunia. Ini menandakan bahwa jumlah penduduk dunia dari tahun ke tahun selalu menunjukkan adanya kenaikan. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan. 16 abad lamanya, yaitu dari tahun pertama sampai tahun 1600, penduduk dunia naik dari 200 sampai 300 juta menjadi 1,5 miliar. Sampai tahun 2000, jumlah penduduk dunia diperkirakan hampir mencapai 7 miliar. Para siswa SMA sekalian, bagaimanakah kondisi kependudukan di Indonesia? Indonesia merupakan negara yang jumlah penduduknya termasuk dalam urutan kelima terbesar di dunia, sesudah Cina, India, Amerika Serikat, dan Uni Soviet atau sekarang CIS. Berdasarkan data statistik Indonesia tahun 1991, penduduk Indonesia pada tahun 1971 berjumlah 119.208.000 jiwa. Pada tahun 1980, jumlahnya meningkat menjadi 147.490.000 jiwa atau naik sekitar 2,32% per tahun. Sedangkan pada tahun 1990 berjumlah 179.379.000 jiwa atau meningkat sekitar 1,98% rata-rata per tahun.
Laju pertumbuhan penduduk Indonesia yang cepat ini disebabkan beberapa hal. Pertama, karena tingginya angka kelahiran dan menurunnya angka kematian. Angka kematian bayi secara statistik dari tahun 1980 sampai dengan 1985 turun sebesar 23%. Kedua, tingginya kesempatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Berdasarkan data statistik Indonesia, jumlah rumah sakit yang pada tahun 1987-1988 berjumlah 1.456 unit naik menjadi 1.552 unit pada tahun 1990-1991. Demikian pula halnya dengan jumlah tenaga dokter. Selama 10 tahun dari tahun 1978 sampai dengan 1988 naik dari 75 orang per sejuta penduduk menjadi 130 orang per sejuta penduduk. Ketiga, kemudahan untuk mendapatkan bahan makanan. Berdasarkan data indikator kesejahteraan rakyat tahun 1990, dinyatakan bahwa ketersediaan energi dan protein telah melebihi angka konsumsi nasional. Penyediaan energi terbesar berasal dari beras. Selain itu, dari gula, makanan berpati, minyak, dan lemak. Sedangkan protein berasal dari ikan, daging, dan telur. Ketiga hal tadi meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia. Para siswa, jumlah penduduk yang besar serta laju pertumbuhan penduduk yang cepat merupakan masalah bagi kependudukan di Indonesia. Masalah-masalah kependudukan yang lain diantaranya adalah penyebaran penduduk yang tidak merata, komposisi penduduk yang kurang menguntungkan, serta arus urbanisasi yang tinggi. Penyebaran penduduk di Indonesia berdasarkan data statistik tahun 1991 menunjukkan bahwa Pulau Jawa merupakan pulau yang terpadat penghuninya. Dengan demikian, tampak jelas bahwa penyebaran penduduk di Indonesia tidak merata. Kemudian, apa yang dimaksud dengan komposisi penduduk yang kurang menguntungkan? Presentasi komposisi penduduk Indonesia berdasarkan umur dari data statistik tahun 1991 adalah umur 0 sampai 14 tahun berjumlah 39,4%. Umur 15 sampai 64 tahun berjumlah 57,3%. Umur di atas 65 tahun berjumlah 3,4%.
Dari 57,3% penduduk yang berusia 15 sampai 64 tahun, terdapat 22% penduduk usia sekolah yang berumur 7 sampai 24 tahun. Ini menandakan bahwa penduduk Indonesia terdiri atas penduduk yang sedang tumbuh. Satu hal penting yang juga merupakan masalah bagi kependudukan di Indonesia adalah arus urbanisasi yang tinggi. Kalian masih ingat bukan? Apa yang dimaksud dengan urbanisasi? Benar, artinya perpindahan penduduk dari desa ke kota. Dari data statistik, persentase penduduk Indonesia yang tinggal di daerah kota berkembang cukup pesat. Dari 22,4% pada tahun 1980 naik menjadi 30,9% pada tahun 1990. Kota Jakarta sebagai contohnya, pada tahun 1980 kepadatannya 11.023 orang per kilometer persegi menjadi 13.946 orang per kilometer persegi pada tahun 1990. Hal ini tidak bisa dipungkiri karena masih banyak orang yang beranggapan bahwa di kota lebih mudah untuk mendapatkan sumber penghidupan atau penghasilan daripada di desa. Padahal untuk dapat hidup layak di kota-kota besar, seseorang harus mempunyai bekal pendidikan serta keterampilan yang cukup. Dengan kondisi kependudukan seperti yang telah disebutkan, maka akan timbul berbagai dampak, di antaranya dampak sosial ekonomi dan dampak lingkungan lainnya. Dampak sosial ekonomi yang akan timbul di antaranya banyaknya pengangguran, tingginya tingkat kejahatan dan tindak asusila, banyaknya kaum tunawisma, dan perubahan norma sosial masyarakat. Jumlah penduduk yang besar dengan komposisi penduduk lebih banyak yang berusia muda dapat menimbulkan banyak pengangguran karena terbatasnya jumlah lapangan kerja yang tersedia. Banyaknya pengangguran menimbulkan akibat lebih lanjut, yaitu naiknya tingkat kejahatan seperti pencurian, penodongan, dan tindak asusila. Arus urbanisasi yang tinggi berakibat pada meledaknya jumlah penduduk di kota-kota besar. Hal ini dapat menimbulkan masalah di sektor perumahan. Banyak tunawisma yang mendirikan gubuk-gubuk liar di pinggiran sungai atau rel kereta api, sehingga mengganggu ketertiban dan keindahan kota. Para siswa sekalian, apakah yang dimaksud dengan perubahan norma sosial masyarakat? Masyarakat kita sejak dulu dikenal sebagai masyarakat yang memiliki norma kekeluargaan dan gotong royong. Tetapi karena persaingan hidup di kota-kota besar sangat keras, maka norma di masyarakat berubah menjadi ekonomis dan individualistis.
Sekarang marilah kita bahas mengenai dampak lingkungan lainnya. Dampak lingkungan yang dapat terjadi di antaranya berkurangnya lahan pertanian, terjadinya kerusakan hutan, terjadinya erosi, banjir, dan polusi atau pencemaran. Pertambahan penduduk yang pesat dapat menyebabkan keseimbangan alam terganggu atau alam tidak mampu mencukupi kebutuhan dasar seperti ruang, sumber daya, dan lain-lain, sehingga terjadi persaingan di berbagai bidang. Jumlah penduduk yang terus bertambah menyebabkan meningkatnya kebutuhan ruang untuk perumahan, jalan, pabrik, perkantoran, sekolah, bahkan kuburan. Akibatnya, lahan yang tadinya digunakan untuk pertanian menjadi berkurang. Dengan semakin sempitnya lahan pertanian, mendorong penduduk untuk membuka hutan secara liar agar mendapat lahan baru atau mengambil hasil-hasil hutan sebagai mata pencaharian. Apabila hasil-hasil hutan sudah habis diambil dan lahan sudah tidak subur lagi, tempat itu akan ditinggalkan begitu saja, sehingga terjadi kerusakan hutan. Kerusakan hutan membawa banyak akibat karena hutan memiliki fungsi perlindungan terhadap tanah. Bila tidak ada hutan, tetesan air hujan langsung jatuh ke tanah. Akibatnya terjadi erosi. Erosi dapat menurunkan kesuburan tanah karena tanah lapisan atas yang subur terbawa aliran air. Efek erosi dapat menyebar jauh. Tanah yang tererosi terbawa oleh air dan menjadikan air tersebut keruh, serta membentuk endapan yang menyebabkan sungai menjadi dangkal. Pendangkalan sungai mengurangi kemampuan sungai untuk mengalirkan air. Akibatnya, pada musim hujan terjadi luapan banjir. Banjir tentu saja menyebabkan sanitasi terganggu dan tidak tersedianya air minum yang bersih, sehingga wabah kolera bisa berjangkit. Banjir juga menghancurkan lahan, rumah, dan menghanyutkan ternak. Dengan naiknya kepadatan penduduk, berarti jumlah produksi limbah atau bahan buangan juga bertambah. Bahan buangan tidak hanya berasal dari metabolisme tubuh, melainkan juga berasal dari aktivitas kehidupan yang lain, seperti limbah rumah tangga, limbah pabrik, dan limbah transport. Lingkungan yang tercemar oleh limbah rumah tangga berakibat buruk bagi kesehatan karena tumpukan sampah dan air yang dicemari merupakan tempat hidup yang baik bagi berbagai jenis hewan penular penyakit seperti lalat, nyamuk, dan tikus. Limbah industri menyebabkan pencemaran air dan udara. Makhluk-makhluk yang hidup di air sungai yang tercemar akan mati. Dan bila air sungai yang tercemar digunakan oleh manusia, mengakibatkan keracunan. Begitu juga dengan udara yang tercemar oleh limbah industri dan limbah transport, mengganggu kesehatan.
Setelah kita mengetahui berbagai dampak yang disebabkan laju pertumbuhan penduduk yang cepat, langkah-langkah apakah yang sebaiknya dilakukan? Untuk itu ada beberapa alternatif. Pertama, dilakukan pengendalian laju pertumbuhan penduduk. Kedua, meningkatkan pendidikan kependudukan dan kepedulian terhadap lingkungan. Ketiga, meratakan penyebaran penduduk. Keempat, meningkatkan produksi pangan. Kelima, mencari sumber-sumber makanan baru. Dan keenam, melaksanakan program industrialisasi. Usaha pengendalian laju pertumbuhan penduduk dapat dilakukan dengan menunda usia perkawinan dan meningkatkan usaha keluarga berencana sesuai dengan program norma keluarga kecil dengan jumlah anak paling banyak 2 orang. Peningkatan pendidikan kependudukan dan kepedulian terhadap lingkungan dapat dilakukan dengan melalui pendidikan formal di sekolah-sekolah, juga melalui pendidikan non-formal di masyarakat. Kepada para siswa dan juga masyarakat, diingatkan mengenai bahaya pertumbuhan penduduk yang sangat cepat karena akan mempengaruhi kebutuhan bahan pangan, tanah pertanian, lapangan kerja, kesempatan pendidikan, pemukiman yang layak, dan sebagainya. Meratakan penyebaran penduduk dapat dilakukan dengan program transmigrasi, yaitu memindahkan sebagian penduduk Pulau Jawa yang sudah padat ke pulau-pulau lain yang daya dukung lingkungannya masih tinggi, misalnya ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Irian Jaya. Transmigrasi merupakan perpindahan penduduk yang diprakarsai dan dibiayai oleh pemerintah. Diharapkan lambat laun masyarakat melakukan transmigrasi swakarsa atas inisiatif dan biaya sendiri. Usaha meningkatkan laju produksi pangan dapat dilakukan dengan menanam bibit unggul, pemupukan yang tepat, pemberantasan hama dan penyakit tanaman, serta dapat juga dengan mengubah pola bertani. Dengan menanam padi bibit unggul, pemupukan yang tepat, serta pemberantasan hama padi, negara kita berhasil mencapai laju produksi beras yang tinggi hingga tercapai swasembada beras. Usaha meningkatkan laju produksi pangan dengan cara mengubah pola bertani yang tidak merusak tanah, antara lain dengan membangun sengkedan atau teras bangku pada daerah lereng gunung. Dengan sengkedan, bahaya erosi dapat dikendalikan. Usaha pencarian sumber makanan baru dapat dilakukan antara lain dengan penganekaragaman makanan pokok dan pemasyarakatan bahan makanan yang belum dikenal. Dengan menambah keanekaan makanan kita, risiko berkurangnya satu jenis makanan karena panen yang gagal, misalnya beras, tidak begitu terasakan. Ubi jalar, kentang, jagung, singkong,
sagu, dan gandum merupakan contoh jenis-jenis makanan yang dapat menggantikan beras. Pemasyarakatan bahan makanan lain yang belum dikenal seperti agar, teripang, daging kelinci, bekicot juga diharapkan dapat mengurangi risiko kekurangan pangan. Dalam menanggulangi luas tanah yang tak lagi memadai untuk dikembangkan sebagai lahan pertanian, maka program industrialisasi patut dikembangkan karena sektor ini dapat menyerap tenaga kerja dan meningkatkan devisa negara. Demikianlah para siswa pembahasan kita mengenai kependudukan. Selamat berpisah, selamat menunaikan tugas-tugas sekolah, dan sampai jumpa pada program televisi pendidikan sekolah berikutnya.